Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rizky Amelia Putri dari kelas 64 2B11. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan. Dimulai dari definisi pajak. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rohmat Sumitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang, pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada perbedaannya antara pajak, retribusi, dan sumbangan. Kalau pajak itu manfaatnya tidak langsung bagi pembayar. Kalau retribusi itu manfaatnya langsung bagi pembayar. Dan kalau sumbangan itu manfaatnya langsung bagi si penerimanya. Fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada 4. 1. Fungsi budgeter. Fungsi budgeter itu sumber keuangan negara atau kas negara. Contohnya seperti APBN. Fungsi leguren yaitu fungsi yang untuk mencapai tujuan tertentu. Misalkan ingin memberantas atau mengurangi kebiasaan mabuk-mabukan di kalangan generasi muda. Itu pemerintah bisa mengenakan pajak atas minuman keras. Dengan demikian harga menjadi mahal dan diharapkan konsumsi minuman keras menjadi berkurang. Entah konsumsi minuman keras atau rokok juga. 3. Fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas itu untuk menjaga stabilitas, seperti stabilitas nilai tukar rupiah. 4. Fungsi redistribusi, yaitu untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan. Nah, maksudnya fungsi ini tuh pajak hanya dibebani kepada orang yang mampu untuk membayar pajak, namun bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak membayar pajak atau orang yang tidak mampu membayar pajak. Terus ada pajak menurut cara pembebanan, yaitu ada 2. 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebani oleh orang lain atau pihak lain. Contohnya, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan, dan pajak kendaraan bermotor. Kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebani atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, bea cukai, dan bea balik kendaraan bermotor. Pajak menurut pemungut atau pengelola berdasarkan pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya itu PPH, PPN, PPNBM, bea materai, pajak bumi dan bangunan, perkebunan, PBB hutan, PBB pertambangan. Nah, kalau pajak daerahnya itu dibagi 2, yaitu pajak provinsi yang meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Nah, yang kedua itu ada pajak kabupaten dan kota, meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air dan tanah, dan lain sebagainya. Ada juga pajak menurut sifatnya. Ada 2, yaitu pajak subjektif, pajak yang dikemukakan subjeknya baru dicari objeknya. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua itu pajak objektif, pajak yang dicari
pertama tuh objeknya dulu, baru dicari subjeknya. Contohnya PPN, BM, PBB, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk. Terus ada jenis-jenis pajak, yaitu pajak penghasilan, PPH, yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Terus ada pajak pertambahan nilai, PPN, merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri atau di dalam daerah pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Terus ada pajak penjualan barang mewah, PPNBM, merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen perusahaan untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Terus pajak bumi dan bangunan, pajak yang bersifat kebendaan dan membesarkan pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi, tanah, dan bangunan. Keadaan subjek siapa yang membayar tidak ikut menentukan besar pajak. Terus ada pajak bea materai, yaitu pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat pendataan dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Ada pasalnya, yaitu Undang-Undang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985. Terus ada pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Terus ada bea balik nama kendaraan bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, witisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Ada lagi pajak bahan bakar kendaraan bermotor, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan motor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Ada lagi pajak air permukaan, yaitu pajak yang mengambil atau memanfaatkan air permukaan. Air permukaan adalah air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersama dengan memungut cukai rokok. Terus ada pajak penerangan jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Terus ada pajak sarang burung walet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet gitu. Terus ada juga pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel, penyediaan fasilitasnya, jasa penginapannya, tempat beristirahat ya, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gerubuk pariwisata, wisma peristahan, pesanggrahan, rumah inapan, dan sejenisnya seperti rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Kalau pajak restoran itu atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, bisa fasilitas penyediaan makanan atau minuman dengan dipungut pembayaran, dan mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar atau sejenis, termasuk jasa boga atau catering. Terus ada jasa hiburan, yaitu atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut pembayaran. Hiburan itu adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut pembayaran. Terus kalau pajak reklame, pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame itu benda atau alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak
ragamnya ditunjukkan komersil dan yang dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajari, mempromosi untuk menarik perhatian umum terhadap jasa, barang, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati oleh umum kecuali yang diperlakukan pemenit. Sampai situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.